Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa lamu afamu ma qala rabbukum fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Faya yuhal hadirun uhusikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat ya rahimakumullah. Pada saat sekarang ini kita sekalian dihadapkan kepada sebuah permasalahan keakuan setiap individu ataupun kelompok, di mana semua mengaku menjadi yang terbaik. Bahkan saking merasa dirinya terbaik, kemudian menghina pihak lain, bahkan menafikan yang belum tentu kebenarannya. Nah, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan sedemikian rupa dalam Al-Quran. Secara individu dalam Al-Quran surat Al-Hujurat Allah sudah menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu dialah yang paling takwa. Nah, kemudian secara kelompok tentu Allah pun sudah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman. Insya Allah termasuk kita. Yang tadi khatib baca di mukadimah, yaitu Al-Quran surat Ali Imran ayat 110, yang artinya kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Allah memberitahukan kepada umat Nabi Muhammad SAW bahwa mereka adalah sebaik-baiknya umat. Sehingga dengan kalimat kuntum khairu ummah. Tetapi kemudian yang dimaksud umat yang terbaik di kalangan umat Islam itu, apakah umat Islam secara menyeluruh atau sebagian saja? Kalau kita melihat berbagai macam penjelasan yang ada, maka kemudian kesimpulan yang paling pokok adalah umat Islam secara menyeluruh adalah umat Islam yang terbaik dibandingkan dengan umat-umat yang lain, tanpa harus kita mengecilkan keberadaan mereka. Tetapi kemudian pertanyaannya, di ayat berikutnya Allah menyatakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang disebut dengan khairu ummah itu adalah orang-orang yang tentu harus siap menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar, dan yang harus digarisbawahi lagi adalah apa? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kenyataannya, apakah umat Islam ini secara menyeluruh atau sebagian atau kita ini sudah melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan kemudian betul-betul iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya tanpa ada keraguan, atau malah belum? Karena sesungguhnya di tengah-tengah situasi saat sekarang ini yang semakin hari kemungkaran semakin merajalela, semakin hari kemungkaran semakin terjadi di mana-mana.
Apalagi kalau kemudian kemungkarannya sudah dilegitimasi oleh penguasa. Maka mayoritas umat bisa jadi termasuk kita adalah dalam tanda petik cari aman. Tidak mau melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Sekali lagi digarisbawahi dalam tanda petik cari aman. Kenapa? Karena orientasi tu'minuna billah. Sekali lagi orientasi tu'minuna billah kemudian menjadi ragu-ragu terhadap apa yang sudah Allah gariskan. Tentunya salah satu hal yang membuat ragu umat pada umumnya adalah urusan dunia. Untuk poin melakukan amar ma'ruf, alhamdulillah sudah banyak kelompok, sudah banyak ormas yang melakukan amar ma'ruf. Tapi yang paling berat adalah bagaimana melakukan nahi anil munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, oleh karena itu hadirin jamaah Jumat yarhamukumullah, agar kita menjadi umat yang terbaik, tentu 3 poin ini yang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan ini. Jangan sampai kemudian kita sekalian ini keimanannya menjadi keimanan yang meragukan. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang siddiq, orang-orang yang membenarkan ayat-ayat Allah. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat yarhamukumullah, jangan pernah ada sedikit pun keraguan dalam diri kita dalam mengamalkan ajaran agama Allah ini. Kita harus memiliki keyakinan. Biasanya urusannya adalah urusan finansial yang kemudian seringkali kita sebutkan urusan rezeki. Seringkali kita melalaikan waktu-waktu beribadah yang khas karena kita mengejar-ngejar pundi-pundi keuangan kita. Bahkan yang sedih salah satu diantaranya adalah setiap hari Jumat khotib naik mimbar. Khotib hampir belum pernah menemukan satu masjid dimanapun, hampir belum pernah menemukan. Kecuali di pesantren-pesantren, karena memang kondisi jamaahnya adalah santri. Ketika khotib naik mimbar, makmum ataupun masjid sudah penuh dengan jamaah. Hampir belum pernah menemukan. Bahkan kalau nanti waktu Jumatannya atau waktu duhurnya jam 11.30 lebih bisa dipastikan lagi. Bahkan khotib pernah merasakan datang ke satu masjid di sebuah perusahaan mau berkhutbah. Yang terjadi apa? Masjidnya masih terkunci padahal waktu Jumatan tinggal beberapa menit lagi. Ini menandakan apa? Menandakan masih ada keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala akan rezeki. Menandakan masih ada keraguan. Oleh karena itu, jika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penguasa, untuk menjadi pemimpin dalam level apapun, maka kemudian waktu istirahat itu ataupun waktu pekerjaan itu mengikuti jadwal sholat. Kalau sholat zuhurnya lebih awal berarti istirahatnya lebih dipercepat lagi. Begitupun juga dengan anak-anak kita di sekolah. Karena kita yakin anak-anak kita yang di sekolah terutama negeri, insya Allah mayoritas kepala sekolahnya umat Islam, guru-gurunya adalah umat Islam. Tetapi kemudian ketika waktu sholat terlambat lagi. Berarti apa? Ada keraguan.
Tidak mau mengatur waktu kehidupan ini dengan mengikuti waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah dengan mendirikan sholat. Oleh karena itu hadirin, ya mahjumah yarhamukumullah, keyakinan ini, yang pertama tadi keyakinan akan rezeki ini, ikhtiar kita maksimal. Dianjurkan kita ikhtiar maksimal, tetapi kita jangan melupakan bahkan ayatnya, justru carilah akhirat, dan sebaliknya jangan melupakan urusan dunia. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wasin kama ahsanallahu ilaik. Kita diusahakan, dianjurkan, diperintahkan bahkan di situ adalah untuk mencari hal-hal yang sifatnya untuk kehidupan akhirat kelak. Tetapi justru kita terbalik. Sekali lagi justru kita terbalik. Oleh karena itu hadirin, jamaah Jumat yarhamukumullah. Poin pertama kaitan tadi dengan keimanan kepada Allah, nggak boleh ragu-ragu. Maka yang poin pertama harus yakin akan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya harus yakin bahwa amalan yang kita lakukan insya Allah akan dibalas sekecil apapun oleh Allah. Dan amalan itu tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Kemudian yang ketiganya apa? Harus yakin bahwa Allah mengawasi kita. Hari ini kita bisa berdusta. Hari ini kita bisa berbohong. Luput dari jeratan manusia, luput dari hukum yang dibuat oleh manusia. Tapi hukum Allah yakin itu pasti akan adanya. Bahkan ketika Allah mengirimkan bencana, bukan semata-mata tidak ada peristiwa yang dilakukan kezoliman oleh umat manusia ini. Tetapi juga ketika kita merasa yakin kita sudah beramal ibadah kepada Allah, maka dalam Al-Quran surat Al-Anfal pun disebutkan bahwa yang namanya cobaan, bahwa yang namanya ujian, bahwa yang namanya azab ataupun apa yang namanya bencana tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang zalim saja, tetapi orang-orang yang baik di sekitar pun itu akan pasti terkena akibatnya. Kenapa? Karena umumnya tidak melakukan amar ma'ruf dan apalagi nahi munkar. Jadi yakin Allah mengawasi kita. Kalaupun hari ini ada orang-orang yang mengotak-ngatik hukum, ada orang-orang yang mengotak-ngatik peraturan untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan kelompoknya, dan kemudian menyengsarakan umat, menyengsarakan masyarakat, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Satu hal yang harus kita yakini, zikrullah yang akan memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Hanya kemudian pertanyaannya, kapan kita zikrullahnya? Karena kita seringkali dilalaikan dengan kehidupan dunia. Seringkali kita dilalaikan dengan kehidupan dunia. Bahkan hari ini sudah dipertontonkan kerjasama dilakukan oleh orang-orang yang memang berniat bukan untuk memperbaiki kondisi bangsa ini. Tapi kepentingan orang tertentu. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan yang terakhir tentu hadirin jamaah Jumat yarhamukumullah. Kita harus yakin bahwa yang namanya ajal itu pasti akan tiba. Entah kapan ajal itu datang. Barangkali kita semua menjadi saksi. Menjadi saksi di tempat ini. Seorang pemimpin yang insya Allah soleh, yang akan menyampaikan khutbahnya ketika mendirikan sholat sunnah, karena ajalnya tiba, maka meninggallah di tempat ini. Kemudian ada orang yang kemudian menulis tulisan, sebuah tulisan, istilahnya apa? Istilahnya iri kamang ode. Kenapa? Karena kita pun ingin husnul khatimah. Ingin kita agar mati kita ini dalam keadaan ibadah kepada Allah, dalam keadaan berserah diri kepada Allah, bukan dalam keadaan mengejar kehidupan dunia. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat yarhamukumullah, mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada orang-orang yang khair umat yang terbaik, yang yakin akan keimanan kepada Allah. Karena hari ini
Harus kita buktikan bahwa kita umat Islam adalah umat yang terbaik. Maka kemudian tampillah dalam segala lini, tapi bukan untuk disombongkan. Sekali lagi, tampil bukan untuk disombongkan, tapi apa? Untuk menjadi rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sekalian sehingga kita sekalian betul-betul menjadi khairul ummah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa lamu afamu ma qala rabbukum fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Faya yuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat ya rahimakumullah, menguatkan apa yang khatib sampaikan pada khutbah yang pertama tadi, kita memohon kepada Allah agar kita dijadikan umat yang terbaik, ya tentu umat yang seperti pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena umat pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka betul-betul keimanannya sedemikian rupa sampai kemudian Allah mengujinya. Bahkan kita tahu bagaimana riwayat mereka diboikot sehingga tidak bisa makan dan minum. Susah, sulit untuk makan dan minum. Harta mereka diambil alih dan lain sebagainya. Ya. Sampai pada satu titik, ya, mereka menyatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Kapan pertolongan Allah? Sampai mereka menyatakan seperti itu. Kalau kemudian kita ditanya hari ini, cobaan apa yang terberat hari ini? Karena hari ini insya Allah, sekali lagi, hari ini insya Allah tidak ada jamaah atau bahkan kiai yang berangkat ke masjid kemudian dilempari dengan kotoran unta yang akan dipukul. Kalau kemudian pernah beberapa waktu terjadi, ya, ada orang-orang gila yang nyelonong ke masjid, itu barangkali adalah sesuatu yang sama apa yang tidak perlu terlalu dibesar-besarkan. Hanya kita harus waspada terhadap hal seperti itu. Karena walau bagaimanapun mereka akan tetap ingin agar kita ini kaum muslimin ini agar mengikuti milah mereka. Karena dalam Al-Quran pun kan disebutkan walang tardo ankal yahudu walang nasoro hatta tatabila millatahum. Mereka akan terus berikhtiar bagaimana menjauhkan diri kita dari agama Allah, menjauhkan diri kita dari Al-Quran, menjauhkan diri kita dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menempa diri kita menjadi orang-orang yang terbaik. Sekali lagi, bagaimana kita menempa menjadi orang-orang yang terbaik? Agar kita menjadi orang yang terbaik, faktor yang utama dan pertama adalah Iqra, bacalah Al-Quran. Berapa waktu kita belajar Al-Quran, membaca, belajar, memahaminya? Kita hanya kemudian takjub dengan orang-orang tertentu yang menguasai Al-Quran, tapi tidak bisa mengikutinya, tidak bisa mengikutinya. Berapa? Bahkan ketika khatib membawa jamaah umroh, bahkan haji, masih banyak di kalangan jamaah yang berangkat untuk ibadah haji atau ibadah umroh. Mereka belum bisa membaca Al-Quran. Berarti ini kewajiban siapa? Kewajiban kita semua. Ayo kita aja, ayo kita kembali. Odo ila sabili rabbik, ajak kembali kepada jalan Tuhan. Ajak kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di akhir khutbah ini khatib mengajak, mari kita makmurkan masjid dimanapun adanya, termasuk BTM Mujahidin ini. Kita makmurkan. Kita makmurkan, bahkan yang namanya ketika apa yang namanya ingin kita bisa ngaji, ya, tinggal datang ke masjid, ya, datangi pengurus BTM-nya ataupun istilah di masyarakat adalah pengurus DKM, baik privat ataupun sebutannya apa, jangan terlalu memikirkan urusan finansial.
Karena hari ini umumnya apa? Umumnya adalah wani piro rek diajar sok sabaraha gitu umumnya sekarang. Maka oleh karena itu kami mengajak kepada semuanya, kepada mereka yang punya kemampuan, wakafkan diri Anda satu waktu, dijadwal sedemikian rupa. Hari ini jam segini, sehingga kapanpun, jam berapapun, istilahnya hari apapun, bapak-bapak, saudara-saudara yang belum bisa baca Al-Quran, tinggal datang ke masjid. Nanti kelompoknya kelompok yang mana? Lancarkan bacaan itu. Jangan mengaku umat Islam kitab sucinya Al-Quran, tapi kemudian masih buta huruf Al-Quran. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita sekalian yang hadir di sini semuanya sudah bisa baca Al-Quran, sudah membacanya, sudah mengkajinya, memahaminya, dan lebih jauh lagi adalah mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian. Apapun yang khatib sampaikan ini semata-mata ini adalah karena sebuah tanggung jawab moral yang perlu diingatkan kepada siapapun kita. Karena sekali lagi hari ini yang namanya amar ma'ruf dan nahi munkar kelihatannya seperti banyak ceramah, kelihatannya seperti banyak kegiatan pengajian, tapi yang menyentuh kepada menjauhi kemungkaran. Sekali lagi yang menjauhi kemungkaran. Karena jarang ada orang yang kemudian dakwah datang ke kafe, dakwah datang ke tempat-tempat seperti itu jarang. Yang ada apa? Umumnya adalah para penceramah, para mubalik, umumnya adalah menunggu undangan. Sekali lagi menunggu undangan. Padahal balighani menyampaikan itu adalah bukan kewajiban ustadz dalam yang disebut dengan penceramah tadi. Tapi siapapun kita, ketika kita tahu satu ayat pun, yuk kita lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tergolong kepada wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya. Apa yang disampaikan, jika benar mari kita sama-sama mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Tetapi jika salah, tentu mudah-mudahan hadirin jamaah Jumat bisa mengoreksi kesalahan tersebut dan Allah memberikan maghfirah khusus kepada khatib dan umumnya kepada kita sekalian dan kemudian memberikan hidayah agar bisa menyampaikan yang lebih baik lagi. Dan hanya kepada Allah jualah kita memohon. Mudah-mudahan segala kesalahan dan kehilapan kita, segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana afriq alaina sabra wa sabit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku lo qauli hada wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.